Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Calvin Fadila Biu dari kelas TI 3E dengan NIM 2253375. Saya akan menjelaskan jaringan komputer dasar modul 1 atau topik 1 jaringan hari ini. Mengapa saya harus mengambil modul ini? Karena akan menuju karir yang sukses di bidang teknologi informasi dengan memberikan Anda pemahaman dasar tentang pembuatan, pengoperasian, dan pemeliharaan jaringan. Sebagai bonus, Anda bisa mendalami simulasi jaringan menggunakan paket tracer. Tujuan modul yaitu menjelaskan kemajuan teknologi jaringan modern. 1.1 Jaringan mempengaruhi kehidupan kita. Di antara semua hal penting bagi keberadaan manusia, kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain berada tepat di bawah kebutuhan kita untuk mempertahankan kehidupan. Bagi kita, komunikasi hampir sama pentingnya dengan ketergantungan kita pada udara, air, makanan, dan tempat tinggal. Melalui penggunaan jaringan, kita terhubung dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Orang yang memiliki ide dapat berkomunikasi dengan orang lain untuk mewujudkan ide tersebut. 1.2 Komponen jaringan. Peran tuan rumah. Semua komputer yang terhubung ke jaringan dan berpartisipasi langsung dalam komunikasi jaringan diklasifikasikan sebagai host. Host dapat disebut perangkat akhir. Beberapa host juga disebut klien. Namun, istilah host secara khusus mengacu pada perangkat di jaringan yang diberi nomor untuk tujuan komunikasi. Nomor ini mengidentifikasi host dalam jaringan tertentu. Nomor ini disebut alamat Internet Protocol atau IP. Alamat IP mengidentifikasi host dan jaringan tempat host tersebut terhubung. Server adalah komputer dengan perangkat lunak yang memungkinkan memberikan informasi seperti email atau halaman web ke perangkat akhir lain di jaringan. Jenis-jenisnya yaitu surel, jaring, dan mengajukan. Perangkat lunak klien dan server biasanya dijalankan pada komputer terpisah. Namun ada juga kemungkinan satu komputer digunakan untuk kedua peran tersebut secara bersamaan. Perangkat akhir. Perangkat jaringan yang dikenal orang adalah perangkat akhir. Untuk membedakan satu perangkat akhir dengan perangkat akhir lainnya, setiap perangkat akhir di jaringan memiliki alamat. Perangkat perantara. Perangkat perantara menghubungkan masing-masing perangkat akhir ke jaringan. Mereka dapat menghubungkan beberapa jaringan individual untuk membentuk satu internet network. Perangkat perantara ini menyediakan konektivitas dan memastikan aliran data melintasi jaringan. Media jaringan. Komunikasi ditransmisikan melalui jaringan pada media. 1.3 Representasi dan topologi jaringan. Arsitek dan administrator jaringan harus mampu menunjukkan seperti apa jaringan mereka nantinya. Mereka harus dapat dengan mudah melihat komponen mana yang terhubung ke komponen lain, di mana lokasinya, dan bagaimana komponen tersebut akan dihubungkan. Diagram jaringan seringkali menggunakan simbol seperti diagram topologi. Diagram topologi adalah dokumentasi wajib bagi siapapun yang bekerja dengan jaringan. Mereka menyediakan peta visual tentang bagaimana jaringan terhubung. Ada dua jenis diagram topologi, yaitu fisik dan logis.
1.4 Jenis jaringan umum. Jaringan memiliki berbagai ukuran, yaitu mulai dari 2 komputer hingga jaringan yang menghubungkan jutaan perangkat. Jaringan rumah kecil menghubungkan beberapa komputer satu sama lain ke internet. LAN dan WAN. 2 jenis infrastruktur jaringan yang paling umum adalah Local Area Network atau LAN dan Wide Area Network atau WAN. LAN adalah infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke pengguna dan perangkat akhir di wilayah geografis kecil. LAN biasanya digunakan di departemen dalam suatu perusahaan, rumah atau jaringan bisnis kecil. Internet adalah kumpulan jaringan yang terhubung di seluruh dunia. Internet World atau disingkat internet. Ada 2 istilah lain yang mirip dengan internet. Intranet adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada koneksi pribadi LAN dan WAN milik suatu organisasi. Intranet dirancang untuk dapat diakses hanya oleh anggota organisasi, karyawan, atau orang lain yang mempunyai izin. 1.5 Koneksi internet. Teknologi akses internet. Pemahaman dasar tentang apa yang membentuk sebuah jaringan dan berbagai jenis jaringan. Koneksi internet bisnis. Opsi koneksi korporat berbeda dengan opsi penggunaan rumah. Bisnis mungkin memerlukan bandwidth yang lebih tinggi, bandwidth khusus, dan layanan terkelola. Jaringan konvergen, jaringan terpisah tradisional. Jaringan terpisah ini tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Setiap jaringan menggunakan teknologi berbeda untuk membawa sinyal komunikasi. Satu titik 6 Jaringan yang andal. Arsitektur jaringan. Peran jaringan ini telah berubah dari jaringan data saja menjadi sistem yang memungkinkan koneksi orang, perangkat, dan informasi dalam lingkungan jaringan konvergen yang kaya akan media. Agar jaringan dapat berfungsi secara efisien dan berkembang dalam lingkungan seperti ini, jaringan harus dibangun berdasarkan arsitek jaringan standar. Toleransi kesalahan. Jaringan yang toleran terhadap kesalahan adalah jaringan yang membatasi jumlah perangkat yang terkena dampak selama kegagalan. Itu dibuat untuk memungkinkan pemulihan cepat ketika kegagalan tersebut terjadi. Skalabilitas. Jaringan yang dapat diskalakan berkembang dengan cepat untuk mendukung pengguna dan aplikasi baru. Hal ini dilakukan tanpa menurunkan kinerja layanan yang sedang diakses oleh pengguna yang ada. Kualitas pelayanan atau quality of service merupakan kebutuhan jaringan yang semakin meningkat saat ini. Aplikasi baru yang tersedia bagi pengguna melalui jaringan seperti transmisi suara dan video langsung menciptakan ekspektasi yang lebih tinggi terhadap kualitas layanan yang diberikan. Keamanan jaringan. Infrastruktur jaringan, layanan, dan data yang terdapat pada perangkat yang terhubung ke jaringan merupakan aset pribadi dan bisnis yang penting. Mengamankan infrastruktur jaringan mencakup pengamanan fisik perangkat yang menyediakan konektivitas jaringan dan mencegah akses tidak sah ke perangkat lunak manajemen yang ada di dalamnya. 1.7 Tren jaringan.
atau tren terkini. Ketika teknologi baru dan perangkat pengguna air memasuki pasar, bisnis dan konsumen harus terus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terus berubah ini. Ada beberapa tren jaringan yang mempengaruhi organisasi dan konsumen, yaitu bahwa perangkat Anda sendiri atau BIOT, kolaborasi daring, komunikasi video, dan komputasi awan. BIOT memberikan kebebasan kepada pengguna akhir untuk menggunakan alat pribadi untuk mengakses informasi dan berkomunikasi melalui jaringan bisnis atau kampus. Kolaborasi daring. Individu ingin terhubung ke jaringan tidak hanya untuk mengakses aplikasi data, tetapi juga untuk berkolaborasi satu sama lain. Komunikasi video. Aspek lain dari jaringan yang penting bagi upaya komunikasi dan kolaborasi adalah video. Video digunakan untuk komunikasi, kolaborasi, dan hiburan. Komputasi awan adalah salah satu cara kita mengakses dan menyimpan data. Komputasi awan memungkinkan kita menyimpan file pribadi, bahkan mencadangkan seluruh drive di server melalui internet. Aplikasi seperti pengolah kata dan editing foto dapat diakses menggunakan cloud. Jaringan saluran listrik. Jaringan ini untuk jaringan rumah menggunakan kabel listrik yang ada untuk menghubungkan perangkat. Pita lebar nirkabel. Penyedia layanan internet nirkabel adalah ISP yang menghubungkan pelanggan ke titik akses atau hotspot yang ditentukan menggunakan teknologi nirkabel serupa yang ditemukan di jaringan area lokal. 1.8 Keamanan jaringan. Ancaman keamanan. Keamanan jaringan merupakan bagian integral dari jaringan komputer, terlepas dari apakah jaringan tersebut berada di rumah dengan satu koneksi ke internet atau merupakan perusahaan dengan ribuan pengguna. Keamanan jaringan harus mempertimbangkan lingkungan serta alat dan persyaratan jaringan. Ada beberapa ancaman eksternal yang umum terhadap jaringan, yaitu virus, worm, dan Trojan horse. Solusi keamanan. Tidak ada solusi tunggal yang mampu melindungi jaringan dari berbagai ancaman yang ada. Oleh karena itu, keamanan harus diterapkan dalam beberapa lapisan menggunakan lebih dari satu solusi keamanan. Jika salah satu komponen keamanan gagal mengidentifikasi dan melindungi jaringan, komponen lain mungkin akan berhasil. Berikut komponen keamanan dasar untuk jaringan rumah atau kantor kecil, yaitu antivirus dan anti-spyware. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.